Hai anak-anak, bertemu lagi dengan saya dalam seri cerita Alkitab yang berjudul Aku Mendengar. Ayat hafalan tertulis dalam 1 Samuel 3 ayat 9. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Pekabaran, aku mendengar dan menjawab ketika Allah berbicara kepadaku. Pernahkah engkau mendengar ibumu memanggil dan engkau pura-pura tidak mendengar? Sesuatu yang bertentangan dengan cerita kita hari ini. Samuel mendengar seseorang memanggilnya dan dia berusaha untuk menjawab. Anak laki-laki yang kecil itu adalah merupakan jawaban doa ibunya. Hana berdoa untuk meminta seorang anak. Ia berjanji kepada Tuhan bahwa ia akan memberikan anaknya kepada Allah untuk menjadi hambanya. Kemudian ia membawa anaknya yang kecil itu untuk tinggal bersama Imam Eli di bait suci. Samuel dan imam yang tua itu menjadi begitu dekat. Samuel bersifat penolong dan berbelas kasihan, dan tidak pernah ada seorang bapak yang mengasihi anaknya lebih daripada Eli terhadap anak ini. Imam Eli semakin tua dan ia dipenuhi dengan kecemasan dan penyesalan oleh tindakan-tindakan penyelewengan anak-anaknya. Ia telah berpaling kepada Samuel untuk memperoleh penghiburan. Samuel mendatangkan sukacita dan kebahagiaan terhadap imam yang tua itu, dan Samuel mencintai orang tua itu. Pada masa itu, firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Tetapi Allah berbicara kepada Samuel pada hampir setiap waktu. Penglihatan Eli sudah kabur. Dia hampir buta dan ia membutuhkan Samuel untuk menolongnya. Pada suatu malam ketika Imam Eli sedang berbaring di tempat tidurnya dan Samuel pun sudah tertidur di dalam kamarnya. Samuel sudah terlelap. Tiba-tiba dia mendengar suatu suara memanggilnya. Samuel, Samuel bangun dengan segera. Sebuah lampu kecil masih menyala di dekatnya. Apakah Eli membutuhkannya? Samuel bangun dan pergi ke kamar Imam Eli. Aku di sini, dia berkata kepada Imam Eli. Engkau memanggil aku? Tetapi Eli berkata, saya tidak memanggil engkau. Pergilah tidur. Samuel dengan segera kembali ke tempat tidurnya. Saya yakin Eli memanggilku, pikirnya saat memejamkan matanya. Kemudian Samuel mendengar lagi satu suara. Samuel, Samuel, Samuel. Anak itu bangun dan melihat sekeliling. Kemudian ia meninggalkan tempat tidurnya dan berdiri di samping Imam Eli. Aku di sini, katanya. Engkau memanggil aku? Tidak, Samuel. Aku tidak memanggil engkau, sahut Eli. Pergilah kembali tidur. Samuel kembali ke tempat tidurnya. Saya yakin saya mendengar suara Imam Eli, pikirnya sambil memakai selimutnya. Samuel, Samuel, Samuel. Suara itu terdengar lagi. Samuel melompat dan segera menemui Imam Eli. Aku di sini, dia berkata dengan sopan. Engkau memanggil aku? Eli menjawab, tidak, saya tidak memanggil kamu. Kemudian Eli merasa yakin bahwa Tuhanlah yang berbicara kepada Samuel. Kemudian ia berkata kepada Samuel, pergilah tidur. Jika ia memanggilmu lagi, katakan, berbicaralah Tuhan, hambamu ini mendengar. Kemudian Tuhan berbicara kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarkannya akan bising kedua telinganya. Aku akan menepati kepada Eli dan kepada anak-anaknya segala sesuatu yang aku sudah janjikan karena anak-anaknya melakukan sesuatu yang tidak baik. Samuel terkejut. Akhirnya ia tidak bisa tertidur sepanjang malam. Pada pagi harinya dengan cepat ia pergi melakukan pekerjaannya. Ia takut menceritakan kepada Imam Eli apa yang Allah telah katakan. Tetapi Imam Eli segera menemui Samuel dan berkata, apakah yang telah Allah katakan kepadamu?
Jangan sembunyikan itu daripadaku, Samuel. Samuel menyatakan semua yang Allah telah katakan. Dan Imam Eli mengetahui bahwa Allah telah membuat Samuel menjadi pelayannya. Pada malam itu, Allah memberikan kepada Samuel hal pertama dari beberapa pekabaran yang Samuel akan sampaikan kepada umat Tuhan untuk tahun-tahun yang akan datang. Samuel sungguh merupakan hamba Allah sepanjang umur hidupnya. Dan Allah menginginkan engkau untuk melayaninya juga. Engkau dapat menjadi pesuruh Allah. Engkau dapat membagikan kepada orang lain apa yang Allah telah katakan, manakala engkau lebih banyak lagi belajar firman-Nya.